Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini saya akan bahas beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum masuk ke SMK Farmasi. Jadi video kali ini dibuat khusus untuk teman-teman yang tahun ini, tahun depan, atau tahun depannya lagi akan lulus SMP dan berminat melanjutkan ke SMK Farmasi. Apa sajakah yang perlu diperhatikan? Oke, langsung kita bahas ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu tesnya ada apa aja. Nah, untuk tes ini sangat tergantung dari sekolah yang teman-teman tuju, karena tiap sekolah kebijakannya berbeda-beda. Ada sekolah yang untuk anak-anak yang nilai rapot semester 1 sampai semester 5-nya rata-rata 80, nah bisa masuk tanpa tes, hanya dengan wawancara dan tes kesehatan bisa masuk. Nah, untuk yang di bawah nilai rapot tersebut bisa mengikuti tes tertulis. Ada yang kebijakannya seperti itu. Ada juga yang harus pakai tes tertulis. Terus juga ada juga yang lewat jalur prestasi atau jalur tahfiz gitu. Jadi teman-teman cari tahu sekolah yang teman-teman tuju itu jenis tesnya itu apa aja dan mana yang cocok untuk teman-teman. Nah, saya bahas satu-satu ya. Pertama, tes tertulis. Tes tertulis itu apa aja sih? Nah, tes tertulisnya ini adalah soal-soal MIPA dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kayak UN gitu. Tapi dia nggak pakai nilai UN. Jadi dia makanya nilai tes tertulis yang diadakan sama sekolah ini. Seperti itu. Kemudian ada wawancara, seperti yang tadi saya bilang ya. Ada yang pakai nilai rapot. Terus ada yang jalur prestasi, jalur tahfiz, dan ada tes kesehatan. Tes kesehatan ini terutama buta warnanya, tes buta warnanya. Teman-teman yang buta warna biasanya tidak boleh masuk ke SMK Farmasi. Saya nggak tahu sih alasannya sebenarnya apa, tapi mungkin menurut saya karena di SMK Farmasi itu banyak praktikum-praktikum yang melibatkan warna, dan warna itu penting banget. Kayak misalnya titrasi, itu kan menentukan titik akhirnya itu pakai warna gitu ya, dan lain sebagainya. Terus pertanyaan berikutnya, harus jago kimia dan matematika nggak sih untuk masuk SMK Farmasi? Oke, di SMK Farmasi memang banyak pelajaran kimia dan banyak hitung-hitungannya. Kan kita ngitung resep ya, menghitung dosis obat dalam resep maksudnya. Nah, tapi untuk jago sih enggak. Cukup untuk lulus aja. Jadi kimia dan matematikanya itu kemampuannya cukup untuk lulus tes masuk aja. Nggak usah yang jago-jago banget yang harus selalu dapat 100 setiap kali ulangan harian, itu nggak perlu. Karena nanti di SMK Farmasi itu juga akan diajarkan lagi kimia dan matematika itu, dan kalau teman-teman mau belajar ya pasti bisa gitu, karena banyak juga teman-teman di Instagram Apoteker Oke yang bilang saya nggak jago kok kimia dan matematikanya tapi alhamdulillah bisa dan lulus gitu kan. Jadi nggak usah takut tentang kimia dan matematika ini. Terus yang berikutnya, bagaimana tips belajar di SMK Farmasi? Nah, tips belajarnya itu pertama, hafalkan nama obat-obatan dan khasiatnya. Jadi memang harus hafal banyak obat, karena resep dokter kan kita nggak bisa tebak ya, penyakit orang juga sekarang macam-macam. Ketika mengerjakan resep dokter ya kita harus familiar dengan nama obat yang ditulis sama si dokter itu, supaya kita tahu gampang ngambil di rak obatnya pertama. Terus kedua, kita paham ini pasiennya kira-kira sakit apa, terus nyambung nggak nih obat yang satu dengan obat yang lainnya, kayak gitu kira-kira. Jadi harus dihafalin nama obat-obatan dan khasiatnya. Dan ada juga teman Apoteker Oke di Instagram yang memberi saran bahwa untuk materi-materi yang hafalan itu sebaiknya dipahami gitu, isinya tuh dipahami, jangan cuma dihafalkan, karena kalau cuma dihafalkan itu mudah lupa. Seperti itu. Kemudian harus rajin latihan resep ya, karena SMK Farmasi itu banyak praktikum tentang resepnya. Jadi ya biar lihai gitu harus sering latihan. Terus baca buku farmakologi, ini untuk menunjang hafalan nama obat-obatan sih sebenarnya.
gitu. Jadi dengan kita tahu mekanismenya ya otomatis kita inget gitu nama obatnya. Terus rajin nanya sampai mengerti. Jadi kalau misalnya guru lagi ngejelasin di depan, itu kita harus benar-benar perhatiin, nggak bisa pakai cara belajar di SD atau SMP yang mana ya udahlah ntar kita ngandelin guru les aja gitu kan, nggak bisa. Ini harus diperhatiin sampai benar-benar paham. Kalau nggak paham harus bertanya, nggak usah malu-malu, karena ini menyangkut kepentingan kalian sendiri. Karena kalau kalian sendiri nggak paham, nanti akan sulit untuk kedepannya, karena biasanya pelajarannya itu nyambung dari semester 1, pelajarannya nanti dipakai di semester 2 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dari awal teman-teman nggak paham, ya udah kedepannya akan susah untuk mengikuti. Jadi harus rajin bertanya, harus aktif gitu. Terus yang terakhir adalah harus semangat. Jadi nggak boleh ngeluh. Karena kalau ngeluh itu kita kayak menanamkan energi negatif di pikiran kita, sehingga ya udah apapun yang kita baca nggak akan masuk gitu. Next, tips memilih SMK farmasi yang bagus. Nah, pertama teman-teman bisa cek akreditasinya, yang paling bagus tentu yang A ya. Nah, terus cek fasilitasnya, itu labnya bagus apa enggak, gitu. Terus ada fasilitas lain yang ditawarkan enggak, kayak gitu-gitulah. Terus jangan lupa juga disesuaikan dengan budget yang orang tua teman-teman sudah sediakan. Jangan sampai teman-teman maksa di akreditasi A, tapi orang tua teman-teman tuh nggak mampu bayar di situ, nanti akan kesulitan juga ke depannya kan. Jadi ya disesuaikan lah dengan kemampuannya masing-masing. Terus cek alumninya. Nah, jadi kita lihat tuh, misalnya kita punya teman yang punya kenalan dengan orang yang udah lulus dari sekolah itu. Nah, dia kerjanya di mana, reputasinya bagus apa enggak, perusahaan yang mempekerjakan dia. Nah, kalau misalnya dia dapat kerjaan yang bagus, terus salary atau gajinya juga lumayan lah, oke, ya udah, berarti itu memang SMK farmasi yang cukup bagus kayak gitu ya. Ini satu lagi yang perlu teman-teman pertimbangkan dalam memilih SMK farmasi, yaitu tujuan teman-teman setelah sekolah SMK farmasi itu apa. Apakah teman-teman mau langsung bekerja atau mau lanjut kuliah tanpa bekerja dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman ini kelompok orang yang butuh banget uang, maksudnya inginnya tuh bener-bener langsung kerja nih setelah lulus sekolah, ya udah nggak apa-apa, silahkan pilih SMK farmasi. Tapi kalau misalnya teman-teman tujuannya setelah lulus mau langsung kuliah, entah itu D3 ataupun S1, tanpa bekerja dulu, nggak ada rencana kerja karena orang tua cukup mampu untuk ngebiayain kuliah gitu misalnya, nah lebih baik teman-teman pilih SMA dan nanti masuk jurusan IPA. Karena ada yang bilang, salah satu teman apoteker oke yang bilang, kurikulum SMK farmasi sekarang itu untuk pelajaran IPA-nya cuman di kelas 1 gitu kan, kelas 2, 3 itu udah gak dapet, kata ini saya mendapatkan info dari salah satu teman di apoteker oke ya, Instagram. Nah, jadi ketika tes masuk perguruan tinggi negeri ketika udah lulus SMK itu agak kesulitan, karena soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri itu soal-soalnya adalah dari pelajaran SMA IPA gitu. Nah, teman-teman dari SMK farmasi bisa nggak masuk ke PTN? Bisa, caranya dengan ambil kursus di bimbel. Sekarang kan banyak. Nah, nanti di bimbel itulah teman-teman akan belajar pelajaran-pelajaran anak SMA IPA, sehingga teman-teman bisa ngerjain soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri yang dituju. Kayak gitu. Jadi ditentuin dari sekarang tujuannya setelah sekolah SMK ini mau kuliah atau mau kerja kayak gitu. Jadi biar nggak kesulitan, daripada ntar udah lulus tapi masih harus ngambil kursus dulu, belajar lagi ya kan. Nah, itu agak buang-buang waktu juga sih. Oke, sekian aja tips yang saya sampaikan di hari ini. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa
ini tips-tips saya dapatkan dari teman-teman di Instagram Apoteker Oke. Karena saya sendiri bukan lulusan SMK Farmasi, saya sendiri ini anak SMA. Jadi saya nggak tahu dunia SMK Farmasi itu seperti apa. Tapi teman-teman di Instagram Apoteker Oke itu banyak banget yang kasih masukan, yang ngejelasin gini loh Kak, SMK Farmasi itu seperti ini Kak. Kayak gitu. Jadi saya bisa rangkum semua cerita teman-teman itu di video ini. Seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.